Hello everyone, welcome to this video. In this occasion, we would like to learn skill 7 to 10 in the short dialogues. I hope that you can learn these materials well. Here we go. As I said before, actually there are 4 skills that we are going to learn in this video. They are skill 7, skill 8, skill 9, and skill 10. Skill 7 is about listening for negative expressions. Skill 8 is about listening for double negative expressions. Skill 9 is about listening for almost negative expressions. And the last one is skill 10. It's about listening for negatives with comparatives. Okay, let's begin with skill 7. Skill 7 is about listening for negative expressions. Negative expressions are very common in the short dialogues, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Ya, jadi ekspresi atau ungkapan negatif itu sangatlah umum ya, ada dalam part dialog pendek dalam TOEFL listening. Dan the most common kind of correct response, jawaban yang umumnya tepat atau benar untuk jenis pertanyaan seperti ini yaitu adalah positive statement ya. Jadi pernyataan positif yang mengandung kata dengan makna yang berlawanan with an opposite meaning. Nah, di sini ada beberapa jenis ungkapan negatif. Di antaranya adalah regular negative, other negatives, dan negative prefixes. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu untuk regular negative. Regular negative ini biasanya menggunakan not atau ain't. Mari kita lihat contohnya. Tom is not sad about the results. Ya, jadi correct answer atau jawaban yang benar untuk pertanyaan seperti ini dengan regular negative ini, not sad itu sama dengan happy ya, tidak sedih itu ya, happy saja, bahagia saja dia si Tom itu. Lalu yang kedua adalah other negatives, biasanya ditandai dengan kata nobody, none, nothing, atau never. Mari kita lihat contoh. Nobody arrived on time. Sal never works hard. Ya, itu tadi dua contoh ya. Yang pertama, nobody arrived on time. Tidak seorang pun tiba atau datang tepat waktu, on time. Contoh yang kedua adalah Sal never works hard. Sal tidak pernah bekerja keras. Nah, di sini kata penandanya adalah nobody dan never. Nobody bla 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 on time. Berarti tidak ada seorang pun yang datang tepat waktu. Itu berarti artinya adalah late, terlambat. Nah, kalimat yang kedua, Sal never works hard. Never works hard, tidak pernah bekerja keras, itu sama dengan lazy atau malas. Oke, jenis yang ketiga yaitu negative prefix. Di sini penandanya bisa dengan awalan on, in, dan juga this. Kita lihat contohnya yaitu the patient was insane. Nah, di sini silahkan dilihat kata insane. Di situ sebenarnya akar katanya adalah sane, tapi ditambahi dengan awalan in. Jadi artinya adalah not sane, ya, not sane. Not sane atau insane itu sama dengan crazy. Baik, sekarang mari kita lihat latihan soalnya. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the women say about the trip? Mari kita fokus pada apa yang diucapkan si perempuan itu. They didn't drive slowly on the trip to Maine. They, mereka, did not, tidak drive, ya, mengendarai mobil slowly dengan lambat pada
perjalanan menuju Maine. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. They drove rather quickly. Mereka berkendara dengan cepat. Jawaban B keliru atau salah karena mereka tidak dapat berkendara lebih lambat lagi daripada itu. Sehingga maksudnya kalau B itu berkendaranya sangat-sangat lambat. Kalau yang C, they wanted to travel slowly to Maine, juga salah karena maknanya mereka ingin pergi dengan lambat, slowly, ke Maine. Kemudian yang D, they didn't drive to Maine. Mereka tidak berkendara atau tidak mengendarai mobil atau yang lainnya menuju Maine. Jadi jawabannya adalah A. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Ya, ini adalah kunci jawaban untuk exercise 7. Silahkan Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan kunci jawaban berikut ini. Lalu hitunglah Anda mendapat salah berapa dan benar berapa untuk mengevaluasi kemampuan Anda pada skill 7 ini. Mari kita lanjutkan ke skill berikutnya, yaitu skill 8. Listening for double negative expressions. Mendengarkan ungkapan double negative atau negatif ganda. It's possible for two negative ideas to appear in one sentence, and the result can be quite confusing. Jadi mungkin saja atau bisa saja dua gagasan yang negatif itu muncul dalam satu kalimat yang sama, dan akhirnya mengakibatkan kebingungan. Ya, jadi ada beberapa situasi yang menyebabkan double negatif itu muncul. Pertama adalah ketika negative word seperti not, no, and none bertemu dengan negative prefix seperti in, on, dan this dalam satu kalimat yang sama. Contohnya sebagai berikut. He didn't like the unclean office. He didn't like the unclean office. Maknanya adalah did not like unclean office, maknanya adalah like clean office. Jadi kan dia tidak suka, dia tidak menyukai kantor yang tidak bersih. Berarti maknanya adalah dia menyukai kantor yang
bersih. He liked clean office. Situasi yang kedua adalah bertemunya atau adanya dua negative verbs, kata kerja negatif dalam satu kalimat yang sama. Contohnya, it is not snowing, so they are not going to the mountains. Sekarang ini tidak bersalju, sehingga mereka tidak akan pergi ke gunung. Jadi maknanya atau implikasinya adalah mereka akan pergi ke gunung jika apa? Ya jika saat ini bersalju gitu. Kalau tidak bersalju ya mereka tidak jadi ke gunung. Oke, situasi yang ketiga. Menggunakan neither atau not either. Contohnya, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Jadi ketika ada negasi yang pertama ini adalah not ya. Negative word bertemu dengan neither atau not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak suka film tersebut dan begitu juga Mark tidak menyukainya. Maknanya adalah bahwa kedua orang itu, Sue dan Mark, tidak menyukai film tersebut. Baik, mari sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it is not impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Mari kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh si perempuan tadi. Well, it is not impossible for the concert to take place. Ya. Ada double negatif di sini, yaitu pada kata is not atau isn't. Di situ ada kata not dan ada awalan atau prefix im pada kata impossible. Jadi, ya seperti kita ketahui bahwa negatif bertemu negatif maka jadinya adalah positif. Not bertemu im, ya negatif bertemu maka jadinya adalah positif. Jadi apa? Kesimpulannya bahwa concert itu it is possible, ya it is possible for the concert to take place. Maka jawabannya adalah C. The concert might take place. Ya, masih mungkin bisa terjadi. D salah karena cannot tidak dapat take place, tidak bisa terjadi, salah. B, the concert will definitely not take place. Ini juga salah karena akan pasti tidak ya, terlaksana, itu juga salah. Yang A, there's no possibility, tidak mungkin konser itu terjadi, juga salah. Maka jawabannya adalah C. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary?
Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Nah, berikut ini adalah kunci jawaban untuk exercise 8. Silahkan Anda cocokkan, Anda koreksi pekerjaan Anda, dan silahkan dihitung Anda mendapatkan salah berapa dan benar berapa berdasarkan kunci jawaban ini. Oke, sekarang kita beralih ke skill 9, yaitu tentang listening for almost negative expressions, ya, mendengarkan ungkapan hampir negatif, almost negative. Certain expressions in English have almost negative meanings. These expressions are common in the short dialogues. Ya. Beberapa ekspresi atau ungkapan tertentu dalam bahasa Inggris itu memiliki makna almost negatif. Ya, ungkapan-ungkapan ini ya umum ditemukan dalam dialog pendek pada TOEFL listening section. Ada dua jenis common almost negative expressions dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang mengandung makna almost none atau hampir tidak ada, ya. Almost none, hampir tidak ada. Jenis ini ditandai dengan beberapa ungkapan atau kata seperti hardly, barely, scarcely, dan juga only. Contohnya adalah there is hardly any food in the refrigerator. Ya. There is hardly any food in the refrigerator. Maka maknanya adalah ya hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. Hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. Ya berarti mungkin tinggal satu makanan atau tinggal setengah makanan atau tinggal seperempat makanan yang tersisa, ya sangat sedikit sekali, hampir tidak ada. Yang kedua, jenis yang kedua adalah yang mengandung makna almost never, hampir tidak pernah. Nah, ini ditandai dengan kata rarely dan seldom. Contohnya, he rarely drives to work. Dia jarang sekali atau sangat jarang mengendara atau berkendara ke tempat kerja atau untuk kerja, untuk bekerja. Jadi apa? Dia ya seringnya naik kendaraan umum, naik bus, naik kereta, dan sebagainya. Mari sekarang kita lihat contoh soalnya. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Mari kita fokus pada kalimat yang diungkapkan oleh laki-laki tadi. I had barely enough money. Saya hampir tidak memiliki uang yang cukup. Saya hampir tidak memiliki uang yang cukup. Maka jawaban yang tepat, jawaban yang benar adalah C. He paid the bill but has no money left. Ya, dia membayar tagihan atau biaya listrik tersebut, tapi setelah membayar tagihan itu dia tidak memiliki uang yang tersisa. Nah, itu jawaban yang tepat, yang C. Bagaimana dengan A? He had plenty of money for the bill. Ya, dia memiliki uang yang yang bisa untuk membayar bill itu dan bahkan sisa. Kalau plenty itu ya tidak hampir tidak cukup, ya, tapi lebih, ada sisa. Yang B, he did not have enough money for the bill, berarti ya dia misalkan tagihan listriknya 50.000, dia cuma punya 48.000 atau 45.000. Jadi tidak cukup. Tapi kalau I had barely enough money itu ya
Kan hampir tidak, almost negatif kan, hampir tidak. Ya, berarti ya masih ada, masih cukup, cuma pas, tidak ada sisa begitu. Kalau yang D, he was unable to pay the bill, itu maknanya sama dengan yang B ya. Jadi dia tidak mampu membayar bill tagihan listrik itu karena uangnya kurang. Gitu. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Number 4. I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Number 5. I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? Nah, berikut ini adalah kunci jawaban untuk exercise 9. Silahkan Anda cocokkan jawaban atau pekerjaan Anda dengan kunci jawaban berikut ini, lalu hitunglah Anda mendapatkan benar berapa dan salah berapa untuk mengevaluasi kemampuan Anda dalam skill atau ya, dalam skill 9 ini. Ya, sampailah kita pada skill yang terakhir untuk video kali ini, yaitu skill 10. Listening for negatives with comparatives. Negatives can be used with comparatives in the short dialogues of the TOEFL test. A sentence with a negative and a comparative has a superlative or very strong meaning. Ungkapan negatif itu dapat digunakan dengan ungkapan perbandingan atau komparatif dalam dialog pendek. Sebuah kalimat dengan sebuah ungkapan negatif dan juga sebuah ungkapan perbandingan atau komparatif memiliki makna yang superlatif, makna yang bahwa benda itu atau sesuatu itu adalah yang paling atau memiliki very strong meaning, makna yang sangat kuat. Nah, mari kita lihat contoh comparatives with negatives. Yang pertama, komparatif yang menggunakan kata more. Contohnya, no one is more beautiful than she is. Tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia. Maka maknanya adalah, artinya adalah, she is the most beautiful. Dia adalah yang paling cantik. Yang kedua, yang menggunakan akhiran er. Contohnya, he couldn't be happier. He couldn't be happier. Dia tidak dapat lebih bahagia lagi. Berarti maknanya apa? He is extremely happy. Dia sangat-sangat bahagia. Dia bahagia sekali. Ya, karena apa? Karena couldn't be happier, tidak bisa lebih bahagia lagi daripada ini.
Berarti artinya bahagianya itu sudah mentok, sudah sangat tinggi, sudah sangat bahagia sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. What do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? Mari kita perhatikan baik-baik kalimat yang diungkapkan oleh laki-laki tadi. No one is more intelligent than she is. Tidak seorang pun lebih pintar, lebih pandai daripada dia. Nah, maknanya adalah dia adalah yang paling pandai di kelas tersebut. Jawabannya adalah D. She is the smartest student in the class. Dia adalah siswa yang paling pandai di kelas tersebut. Jawaban yang lainnya salah. TOEFL Exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Nah, berikut ini adalah kunci jawaban untuk exercise 10. Silakan Anda cocokkan, Anda koreksi pekerjaan Anda dengan kunci jawaban berikut ini. Lalu Anda hitung Anda mendapatkan salah berapa dan benar berapa. Okay, this is the end of this lesson. I hope that you can master all the materials well and see you on the next video.